Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Yang terhormat, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beserta Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Aswan STMT dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan judul orasi Perjalanan Panjang Sang Penjelajah Waktu dalam Perspektif Sejarah Bumi. 2. Profesor Dr. Feni Marta Dwi Fani SSI MSI dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi Mengupas Pasca Panen Buah Pisang dari Sudut Pandang Biologi Molekuler. 3. Profesor Dr. Rukman Hertadi SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Eksplorasi Biomolekul dari Bakteri Halofilik Galur Lokal dan Potensi Aplikasinya. Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, ku bangsa
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beserta Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat ITB, yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB. Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta seluruh tamu undangan, luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Aswan STMT dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan judul orasi Perjalanan Panjang Sang Penjelajah Waktu dalam Perspektif Sejarah Bumi. 2. Profesor Dr. Feni Marta Dwifani SSI MSI dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi Mengupas Pasca Panen Buah Pisang dari Sudut Pandang Biologi Molekuler. 3. Profesor Dr. Ruhman Hertadi SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Eksplorasi Biomolekuler dari Bakteri Halofilik Galur Lokal dan Potensi Aplikasinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan di ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Profesor Dr. Irwan Meilano STMSI untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Aswan STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, yang kami hormati Sekretaris Forum Guru Besar, yang kami hormati Sekretaris Senat Akademik, yang kami hormati Ketua Forum Guru Besar, yang kami hormati Rektor atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Forum Guru Besar, dan yang kami hormati Ketua Senat FITB. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan sejarah kebanggaan pendidikan teknik di Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan riwayat panjang dari guru besar di tempat kami, yaitu Profesor Aswan. Saya membacakan ini dengan penuh kebanggaan. Adapun topik yang akan beliau sampaikan yaitu perjalanan panjang sang penjelajah waktu dalam perspektif sejarah bumi. Profesor Aswan dilahirkan di Bandung pada 26 Juni 1969, merupakan anggota dari kelompok keahlian paleontologi dan geologi kuarter Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Mendapatkan guru besarnya melalui proses yang cukup panjang pada 1 Mei 2022. Profesor Aswan menikah dengan
Ibu atau Teh Nur Purwati, dan memiliki 2 orang anak, Muhammad Nafi Nuryawan, SM, dan Safa Nur Faira. Kepada Teh Nur, Nafi, dan Safa mohon berdiri. Jadi mari kita berikan applause kepada support system terhebat dari Pak Aswan. Profesor Aswan menyelesaikan pendidikan SD di PPSP IKIP Bandung, kemudian SMP di SMP Negeri 2 Bandung, dan SMA juga di Bandung di SMA Negeri 5. Menyelesaikan sarjana Teknik Geologi di ITB tahun 1993 dan Magister Teknik Geologi di ITB tahun 1997. Kemudian Doctor of Science di Nagoya University, Jepang tahun 2006. Kami menyebutnya Dai Senpai. Profesor Aswan secara konsisten melakukan penelitian terkait dengan paleontologi. Beberapa topik yang beliau lakukan yaitu paleontologi moluska, paleotsunami, jadi beliau pun mengembangkan aspek kebencanaan, kemudian fosil, kemudian geologi kuarter, biomineralisasi, dan lain-lain. Selama karirnya yang panjang, Profesor Aswan telah mempublikasikan lebih dari makalah dalam bentuk buku, jurnal internasional pada jurnal yang bereputasi, proceeding baik nasional maupun internasional, termasuk diantaranya di jurnal Nature dengan H-index 8. Selama karirnya, Profesor Aswan telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk tanda jasa dari pemerintah Republik Indonesia, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, serta penghargaan dari Kementerian SDM RI tahun 2010 dan 2011, penghargaan dari ITB sebagai dosen berprestasi dalam bidang penelitian tahun 2016, kemudian penghargaan dari The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development tahun 2019, dan berbagai penghargaan yang lainnya. Di ITB dan beberapa kampus yang lain, Profesor Aswan telah membimbing lebih dari 75 mahasiswa sarjana, tidak hanya ITB, UNSUD, Universitas Gorontalo, dan Unpati, lebih dari 25 mahasiswa S2 dan 6 program doktor, serta 10 program profesi insinyur. Profesor Aswan telah banyak membantu ITB untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, dengan Museum Geologi, dengan BMKG, Griffith University di Australia, Alberta University di Kanada, Iowa University di Amerika, University of Queensland di Australia, dan banyak sekali. Dan salah satu yang kemudian sangat kami banggakan, di balik semua kesibukan riset, beliau pun terlibat dalam banyak kegiatan sosial dan olahraga. Salah satu hobi yang kami berusaha untuk belajar juga yaitu triathlon. Sedikit dari dosen yang memiliki banyak prestasi, jadi tidak hanya lari, berenang, tapi juga bersepeda. Dan ini memberi contoh bagi kami yang muda agar tetap hidup sehat. Dan itu sangat membantu karir beliau dalam bidang riset yang harus banyak pergi ke banyak tempat, dan juga membentuk hobi tambahan dari beliau yang juga perlu kami teladani juga, yaitu jalan-jalan. Sesuatu yang sangat penting bagi kami yang di kampus untuk lebih banyak healing dan jalan-jalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Aswan STMT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beserta Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, dulu asisten kimia analitik ya Bu, Ketua MUA ITB,
atau yang mewakili Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili Rektor ITB atau yang mewakili Ketua, Sekretaris, dan para anggota Forum Guru Besar ITB, Dekan FITB, Profesor Irman Melano, Dekan SITH, dan Dekan FMIPA, para guru besar, para dosen, Ketua IAGL ITB, Ketua IAGI, keluarga, saudara, dan para hadirin serta tamu undangan yang saya hormati. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Perjalanan Panjang Sang Penjelajah Waktu dalam Perspektif Sejarah Bumi. Jadi di KK kami, KK Paleontologi dan Geologi Kuarter, ada 2 mata kuliah wajib utama, yaitu yang pertama paleontologi dan yang kedua adalah geologi sejarah. Kali ini saya akan lebih membahas tentang geologi sejarah, yaitu tentang perkembangan bumi sejak awal terbentuknya dan kaitannya dengan perkembangan kehidupan dan aspek-aspek geologi yang menyertainya. Berdasarkan pemahaman teori termodinamika, bumi kita pada awal pembentukannya di sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Jadi kami di kakak kami sudah biasa ya Bapak Ibu membayangkan waktu yang sangat panjang yang sudah lalu. Jadi kalau orang lain jalan-jalan menjelajah pulau, menjelajah kota, negara, kami menjelajah waktu. Adalah sebuah bola api besar membara atau disebut World of Fire yang seluruhnya terdiri dari magma yang pijar dengan suhu permukaan hampir sama dengan suhu permukaan matahari sekarang. Tentu saja pada saat itu belum memungkinkan adanya kehidupan karena suhu bumi yang masih terlalu panas. Bumi yang belum mempunyai lapisan atmosfer pada saat itu, kondisinya selalu dihujani oleh asteroid dan meteor, benda-benda angkasa, yang kemudian benda-benda angkasa inilah yang dianggap menjadi media pembawa kehidupan dan air ke bumi. Seiring berjalannya waktu, pada beberapa juta tahun berikutnya permukaan bumi mulai mendingin, dan permukaannya ditutupi oleh uap air hasil pendinginan magma, lalu dipicu dengan adanya petir, maka mulailah terjadi hujan yang pertama di bumi. Siklus hujan yang berlangsung selama jutaan tahun, lama-kelamaan mengumpulkan air-air yang ada di bumi dan mengubah wajah bumi dari yang sebelumnya berupa dunia api menjadi dunia air atau disebut water world. Karena hampir 100% permukaan bumi pada saat itu ditutupi oleh air samudera yang sangat luas sampai sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa penting berikutnya adalah konteks perkembangan kehidupan, yaitu air-air yang menerobos rekahan vulkanik di bawah air samudera membentuk batuan yang baru yang bersifat granitis, di mana apabila posisinya berada di atas permukaan air samudera, yang dia akan bersifat lebih tahan terhadap erosi air laut, sehingga dalam 2 miliar tahun berikutnya mulailah terbentuk daratan-daratan yang luas yang berupa benua di permukaan bumi. Banyaknya benua menyebabkan terdapatnya banyak laut dangkal di tepian benua, dan sinar matahari dapat mencapai dasar laut, sehingga memungkinkan terbentuknya banyak bakteri alge yang berfotosintesa dan sisa metabolismenya membentuk stromatolith sebagai nenek moyang semua makhluk hidup yang ada di bumi sekarang. Bumi kita dengan adanya oksigenasi dari stromatolith menjadi biru di samudera dan juga biru di udara atau di atmosfer karena peristiwa oksigenasi stromatolith. Peristiwa oksigenasi di bumi ternyata berdampak secara ekonomis pada kehidupan kita sekarang. Proses oksidasi pada senyawa kimia penyusun mineral yang membentuk batuan pada interval waktu ini telah menyediakan banyak mineral logam ekonomis yang dapat ditambang di seluruh belahan dunia. Bahkan apabila diklasifikasikan berdasarkan waktu pembentukan, maka mineral logam yang terbentuk pada kurun inilah yang paling banyak dan paling ekonomis, contohnya seperti biji besi, tembaga, dan nikel. Benua-benua yang tidak diam ini terus saling berpindah dan berinteraksi satu sama lain, hingga pada 1 miliar tahun lalu menjadi bersatu di sekitar kutub selatan. Disebut sebagai super benua Rodinia, dan menahan arus hangat dari ekuator ke arah kutub selatan, akibatnya di kutub selatan bumi dengan cepat mendingin dan pembentukan es menjadi tidak terkendali. Proses ini juga menjadi pemicu pendinginan global di bumi sehingga es yang terbentuk dengan cepat meluas dan menebal, dan akhirnya pada 700 juta tahun yang lalu bumi kita seluruhnya terselimuti oleh es setebal 1,6 km yang disebut sebagai snowball earth, dan suhu bumi pada saat itu mencapai minus 40 derajat Celcius. Bencana iklim pendinginan terburuk ini belum pernah terjadi lagi sampai sekarang. Naasnya bagi kehidupan, inilah bencana kepunahan pertama di bumi. Makhluk hidup bersederhana bersel tunggal
yang hanya hidup di air laut pada saat itu dengan segera terperangkap dalam dingin dan kegelapan di bawah lapisan es yang sangat tebal selama puluhan juta tahun. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, benua-benua yang ada di bumi mulai bergerak lagi, tetapi sekarang bergeraknya saling memisah. Akibat aktivitas vulkanik yang terjadi di batas-batas pemisahan benua telah menyebabkan bumi menghangat dan bahkan menyebabkan terjadinya pemanasan global akibat efek rumah kaca pada saat itu. Akibatnya es yang menyelubungi bumi pelan-pelan mulai mencair dan sisa-sisanya bergerak ke arah masing-masing kutub selatan dan kutub utara di 360 juta tahun yang lalu. Sebagai respon dari ancaman kematian, sisa-sisa makhluk hidup yang selamat dari ancaman kepunahan akibat pengaruh snowball Earth segera merayakan kebebasannya dengan berevolusi untuk mempertahankan kelangsungannya. Hanya dalam beberapa puluh juta tahun, tepatnya sekitar 540 juta tahun lalu, berdasarkan penemuan fosilnya karena memiliki bagian yang keras seperti kerangka atau cangkang, sebagai hasil evolusi sudah terdapat makhluk hidup yang jauh lebih maju, dengan ukuran yang jauh lebih besar, variasi yang lebih banyak, dan dapat dilihat dengan mata secara langsung, tanpa alat bantu. Contohnya adalah fosil trilobita pada gambar ini. Maka berdasarkan pemunculan kehidupan yang baru ini, maka mulailah masuk masa Paleozoikum, yaitu 540 sampai 250 juta tahun yang lalu. Walaupun kehidupan yang jelas baru ada sekitar 540 juta tahun yang lalu dari adanya fosilnya, tetapi ada makhluk penghuni bumi lain yang tak bermata, hidup mengambang di air berbentuk seperti ubur-ubur, termasuk ke dalam kelompok filum moluska. Itu merupakan bagian keahlian saya, yaitu makropaleontologi moluska, yang diyakini sudah ada jutaan tahun sebelumnya. Pada awal masa Paleozoikum, makhluk hidup yang bisa keluar dari air hanya dari kelompok kalajengking, raksasa purba yang disebut sebagai Eurypterid, yang termasuk ke dalam hewan yang berbuku-buku atau termasuk ke dalam filum Arthropoda. Eurypterid bisa keluar dari air untuk sementara waktu karena hampir seluruh tubuhnya terdiri dari rangka yang keras dan dapat tahan terhadap panas dan radiasi sinar matahari pada saat itu. Makhluk hidup lain yang banyak terdapat di laut pada masa itu adalah ikan primitif tak berahang yang disebut sebagai Cephalaspis. Cephalaspis merupakan salah satu hewan yang terperangkap di laut pada masa itu karena memiliki jaringan kulit yang lunak dan pada bagian luar tubuhnya. Salah satu perkembangan kehidupan yang paling signifikan adalah hadirnya ortokon, yaitu semacam cumi-cumi raksasa bercangkang keras, berbentuk kerucut, yang cangkangnya dapat mencapai panjang 5 meter dengan diameter lebar semaksimum lebih dari 1 meter. Perkembangan kehidupan di laut lainnya yang juga unik adalah rekaman terdapatnya ikan raksasa Dunkleosteus, yang kulitnya sangat keras, seperti baja dan sering digambarkan memiliki ukuran sebesar rumah. Kepingan benua di bumi setelah berakhirnya kejayaan superbenua Rodinia ternyata dalam hitungan ratusan juta tahun kembali saling bergerak dengan kecenderungan untuk saling bersatu kembali. Pergerakan benua-benua pada akhirnya kembali membentuk superbenua yang baru, membentuk superbenua yang baru. Penyatuan kembali benua-benua ini membentuk superbenua baru yang disebut sebagai Pangea dan secara tidak langsung memaksa makhluk hidup yang berada di laut untuk mulai bermigrasi ke darat karena beberapa bagian laut yang terperangkap di antara benua-benua semakin lama semakin mengering. Pada pertengahan masa Paleozoikum, lapisan ozon di atmosfer semakin terbentuk dengan sempurna. Maka makhluk hidup lain seperti amfibi yang memiliki kulit yang lunak mulai bisa bermigrasi ke daratan untuk sementara waktu. Kemampuan hidup di darat ini semakin lama semakin berkembang, bahkan lama-kelamaan beberapa makhluk hidup yang ada sudah bisa meninggalkan air untuk hidup di darat selamanya. Perkembangan kehidupan di darat ini ditandai oleh evolusi kulit yang tahan terhadap kondisi yang kering, bahkan telur amfibi ini pun lama-kelamaan berevolusi sehingga memiliki cangkang yang keras dan tidak perlu lagi diletakkan di air sampai akhirnya menetas. Zaman lain di masa Paleozoikum yang juga unik adalah zaman karbon, yaitu sekitar 345 sampai dengan 280 juta tahun yang lalu. Sesuai nama zamannya, pada batuan berumur karbon ini banyak ditemukan batu bara atau karbon. Karena pada zaman ini benua-benua yang ada saling bergerak dalam proses menjadi bersatu, menjadi superbenua, menyebabkan banyak terbentuk rawa-rawa dan laut dangkal di antara tepian benua yang bertemu. Konsentrasi oksigen yang tinggi di udara memicu seringnya kejadian hujan pada zaman ini dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Pelapukan batuan di banyak bagian benua akibat iklim dengan curah hujan yang tinggi
juga telah menghasilkan banyak wilayah luas di beberapa bagian benua menjadi hamparan tanah yang subur. Kondisi ini memicu perkembangan kehidupan flora sehingga dapat terbentuk tanaman tingkat tinggi dan hutan di daratan. Konsentrasi oksigen yang tinggi di udara pada zaman karbon ini selain menghasilkan tanaman tingkat tinggi dan hutan yang sebelumnya tidak ada di daratan juga memberikan efek yang signifikan pada makhluk hidup lainnya. Akibat kondisi daratan dan iklim yang mendukung bagi kehidupan ini menyebabkan daratan pada zaman karbon ini dipenuhi oleh monster raksasa. Monster raksasa zaman karbon yang ditemukan sebagai fosil antara lain capung raksasa yang panjang kepakan kedua sayapnya maksimal bisa mencapai 1,5 meter. Kaki 1000 dengan panjang sekitar 1 meter dan lalat capung dengan panjang sekitar 15 cm. Perkembangan kehidupan di masa Paleozoikum berakhir pada sekitar 250 juta tahun yang lalu. Peristiwa yang disebut sebagai mantle plum di benua yang sekarang menjadi Siberia telah mengakibatkan terjadinya kepunahan besar kembali di bumi. Mantle plum adalah kejadian di mana massa magma yang sangat besar dan sangat panas dari bagian mantel bumi yang dalam tiba-tiba bergerak dan menembus lalu menghancurkan permukaan bumi yang diterobosnya. Erusi magma mantel ini berlangsung selama lebih dari 1 juta tahun dan kalau ditotalkan material yang dilontarkan keluar dari perut bumi pada saat itu dapat mengubur wilayah Amerika Serikat sekarang sedalam lebih dari 300 meter. Menyebabkan bumi menjadi panas dan polusi serta membuat udara di seluruh permukaan bumi menjadi beracun. Kejadian yang tidak dapat dipastikan penyebabnya ini telah mengakibatkan kepunahan besar kedua di bumi. 95% kehidupan yang sudah dibangun selama hampir 300 juta tahun kembali mengalami kepunahan. Sisa-sisa kejadian yang berkaitan dengan aktivitas vulkanisme masa lalu ini tetap dapat diamati sampai sekarang di Siberia yang disebut sebagai Siberian Traps. Setelah melalui periode kepunahan di akhir Paleozoikum, makhluk hidup yang masih tersisa segera menata kembali kehidupannya untuk meneruskan kelangsungannya di muka bumi. Seperti merayakan kebebasannya dari kepunahan yang pernah mengancam, fauna reptil yang tersisa di permukaan bumi segera berevolusi, membesarkan dirinya. Hanya dalam beberapa juta tahun saja, kelompok fauna ini sudah menjadi kelompok dinosaurus dan menjadi reptil terbesar yang pernah mendiami bumi, bahkan sampai sekarang. Perkembangan yang pesat dari kelompok dinosaurus pada masa Mesozoikum ini menyebabkan kelompok hewan ini menjadi penguasa di bumi pada saat itu. Pada masa Mesozoikum ini, dinosaurus menjadi penguasa di darat, di laut, dan di udara. Kejayaan dinosaurus pada masa Mesozoikum juga diikuti oleh perkembangan pesat dari fauna moluska, terutama dari kelompok amonid. Amonid adalah fauna moluska dari kelas Cephalopoda, berbentuk seperti cumi-cumi tetapi memiliki cangkang yang umumnya berbentuk planispiral atau terputar dalam 2 dimensi. Fauna moluska laut ini umumnya memiliki garis ornamentasi yang sangat menarik pada bagian luar cangkangnya yang disebut sebagai sutura. Karena bentuk cangkangnya dan sutura-sutura yang menarik, fosil amonid ini sering juga dijadikan sebagai perhiasan. Fauna dari kelompok moluska amonid ini bahkan ukuran pada masa jayanya bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Diameternya bisa mencapai sepanjang ukuran tinggi manusia. Kejayaan dinosaurus yang berukuran sangat besar dan sangat kuat serta menguasai bumi selama hampir 200 juta tahun sejak 250 juta tahun lalu ini ternyata harus berakhir pada 65 juta tahun yang lalu. Hasil penelitian paleontologi di seluruh dunia menunjukkan bahwa fosil-fosil dinosaurus tiba-tiba menghilang pada batuan yang berumur lebih muda dari 65 juta tahun. Selama bertahun-tahun kepunahan dinosaurus ini menjadi misteri bagi para ahli paleontologi dan geologi di dunia. Sampai pada tahun 1980, para ahli kebumian menemukan adanya lapisan tipis batuan dengan kandungan unsur iridium yang tinggi, yang tepat berusia 65 tahun. Iridium yang tinggi biasanya ditemukan pada batuan yang berasal dari luar angkasa yang disebut juga sebagai asteroid. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kepunahan dinosaurus, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di laut, berasal dari luar bumi, atau akibat hantaman asteroid atau benda atau batu dari luar angkasa ke bumi. Hal lain yang mendukung teori kepunahan akibat hantaman benda angkasa ini adalah ditemukannya jejak hantaman benda angkasa di semenanjung Yucatan di Teluk Meksiko. Jejak kadra yang disebut sebagai kadra Chicxulub yang sudah terkubur ini memiliki diameter sekitar 180 km dan berdasarkan perhitungan absolut pembentukan kadra ini telah tepat terjadi pada 65 juta tahun yang lalu. Berdasarkan perhitungan diameter kadra, maka dapat disimpulkan bahwa diameter benda angkasa yang menghantam bumi pada saat itu paling tidak mencapai sekitar 11 km atau beberapa pendapat ahli menyatakan sekitar ukuran Gunung Everest.
Banyak ahli yang mengatakan bahwa kejadian asteroid menghantam bumi ini hanyalah sekitar 350 juta tahun sekali. Jadi pada saat itu dinosaurus yang hidup mengalami sangat sial sekali karena melewati masa 350 juta tahun sekali itu. Beberapa efek utama dari hantaman benda angkasa ini yang menyebabkan berakhirnya masa planet dinosaurus adalah kebakaran global, tsunami, dan terhalangnya sinar matahari ke bumi karena abu tebal di langit akibat lontaran material bumi yang terlempar ke udara. Salah satu fauna yang terdapat melimpah pada saat itu dan juga ikut punah adalah fauna moluska dari kelompok amonid, sedangkan salah satu yang selamat dari kepunahan adalah fauna dari kelompok mamalia, karena mereka banyak berlindung dari dinosaurus di bawah akar-akar pohon. Seperti setelah kejadian-kejadian kepunahan sebelumnya, maka makhluk yang selamat dari bencana kepunahan seperti merayakan kembali kebebasannya. Hanya dalam waktu 65 juta tahun, tidak sampai ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun, yang selamat dari kepunahan segera menjadi penguasa di planet ini, yaitu makhluk yang disebut sebagai manusia. Dalam skala waktu geologi, masa ini disebut masa Kenozoikum dan memasuki zaman tersier. Demikian juga moluska selain dari kelompok amonid yang naas karena tidak bisa bertahan terhadap bencana kepunahan di akhir Mesozoikum, kelompok moluska lainnya tetap bertahan melalui waktu jutaan tahun, sampai bisa kita amati keberadaannya sekarang baik sebagai fosil ataupun yang masih hidup. Karena kemampuannya bertahan melalui waktu ratusan juta tahun dan beberapa kali mengalami masa kepunahan, maka makhluk moluska tersebut diberi predikat sebagai sang penjelajah waktu dalam orasi ini. Beberapa penelitian kami di KK Paleontologi dan Geologi Kuarter yang berkaitan dengan fauna fosil moluska, baik sebagai fosil atau yang hidup sekarang, yaitu yang pertama studi fauna paleogen dalam kaitannya dengan perkembangan samudra Tetis ke Indonesia, kemudian studi perubahan muka laut dan iklim purba, studi karakteristik endapan tsunami dan paleotsunami, serta studi fauna moluska air tawar dan asosiasinya dengan keterdapatan fosil vertebrata. Fosil vertebrata yang pernah ditemukan adalah fosil gading gajah purba dengan panjang 3,6 meter dan sekarang didisplay di prodi kami dan diresmikan oleh Rektor ITB pada tahun 2019 yaitu oleh Profesor Kadasah. Mudah-mudahan Profesor Kadasah hadir di sini. Terima kasih banyak, Pak. Akhir kata, semoga orasi ilmiah ini dapat memberikan pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi selama sejarah bumi, sehingga kita dapat lebih bijak terutama dalam menyikapi kejadian-kejadian kebumian yang kita alami sekarang. Berikutnya adalah karikatur yang dibuatkan oleh rekan saya, Dr. Dasapta Erwin Irawan. Saya rasa Dr. Dasapta Erwin Irawan hadir di Zoom ya Pak. Terima kasih Pak. Karikatur ini menggambarkan perjalanan studi saya dari S1 sampai S3 dan beberapa aktivitas penelitian saya yang dibuat oleh rekan dosen Dasapta Erwin Irawan. Berikutnya adalah ucapan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya akhirnya saya bisa mencapai guru besar ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, yaitu almarhum Papa Dr. Andes Haji Abdurrahman dan almarhum Mama Hajiah Nur Caya Kasim atas semua perjuangan dan pengorbanan dari Mama dan Papa untuk membesarkan kami, menyekolahkan kami, sampai alhamdulillah kami bertiga bisa kuliah di ITB dan putra-putri kami ada juga perwakilannya yang bisa kuliah di ITB juga. Alhamdulillah, juga kepada almarhum Bapak mertua saya, Haji Acep Sahrun, dan almarhum Ibu mertua saya, Dr. Anda Hajah Titet Irawati, atas doa-doa yang saya tahu selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya agar segera mencapai gelar guru besar ini. Kemudian kepada keluarga saya yang sangat terkasih, sangat tersayang, yaitu istri saya Nur Purwati Sahrun Radite yang telah setia selalu menemani saya dalam suka dan duka, terutama kalau geologi itu harus sering keluar kota meninggalkan keluarga, istri saya bisa setia tetap bertahan. Kemudian kepada ananda saya, Muhammad Nafi Nuryawan, Sarjana Manajemen, dan Safa Nur Faira, terima kasih selalu menjadi penyemangat Papa untuk mencapai capaian guru besar ini. Kemudian keluarga besar saya, abang saya Insinyur Win Aldi MSc, dan kakak saya Dr. Randa Renalda beserta keluarga, terima kasih sudah hadir. Kakak-kakak saya ini juga selalu bertanya, kapan dek guru besarnya, ayo cepat semangat. Gitu. Terima kasih. Kemudian adik-adik saya yang hadir juga di sini bersama keluarga, terima kasih. Dwi Damayanti, Agus Purwadi, Prihayu Ningrum, Prabaning Tias beserta keluarganya. Kemudian
Uda Karsani Aulia, Uni Etika, Uni Veti, dan Uni Fil Yusra, terima kasih sudah hadir. Udaan itu selalu menjadi prototipe yang disebut-sebut oleh almarhum Mama itu sebagai salah satu prototipe keberhasilan. Mungkin itu yang lama-lama kami tidak sadar menjadi salah satu faktor kami bisa akhirnya juga berkuliah di ITB seperti Udaan. Terima kasih Daan menjadi prototipe dari Mama untuk menyampaikan contoh keberhasilan kepada kami. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para guru-guru saya dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan dosen-dosen saya, baik S1, S2 di Prodi Teknik Geologi ITB, dan S3 di Department of Environmental Science Nagoya University, Jepang. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para reviewer karya ilmiah penulis atas bantuannya untuk publikasi internasional dan nasional. Juga yang saya ingin ucapkan sangat terima kasih yaitu kepada Profesor Yahdi Zaim, terima kasih Pak yang sudah membimbing, membina, membantu waktu mendapatkan, terutama waktu saya mendapatkan sekolah S3, dari kerjasama-kerjasama yang dibinanya, dari kerjasama penelitian yang dijalin, sehingga banyak memunculkan ide-ide yang menjadi publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional, baik sebagai penulis utama maupun sebagai penulis pendamping, sehingga banyak membantu sampai akhirnya saya mencapai gelar guru besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemberi rekomendasi, Profesor Margianti dari Universitas Gunadarma, mungkin diwakili ya, terima kasih. Kemudian Profesor Sofia Alisabana dari Universitas Bakri, terima kasih sudah hadir. Kemudian Profesor Emu Suparka, terima kasih Bu dari FITB. Profesor Tati S. Samsudin dari SITH, terima kasih banyak Bu. Profesor Yahdi Zaim, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Profesor Benjamin Sapi, terima kasih Pak Benjamin. Kemudian Profesor John Paul Zeneveld dari Alberta University, jadi katanya sedang ke lapangan yang tidak ada di Kanada di mana, jadi tidak Zoom pun tidak bisa bergabung gitu ya. Baik, selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada para penilai karya ilmiah saya, Profesor Emi Suparka, sekali lagi Profesor Yahdi Zaim, sekali lagi Profesor Edi Subroto, terima kasih Pak Edi, Profesor Benjamin Sapei. Juga saya ucapkan terima kasih kolega dari perusahaan migas dan lembaga penelitian yang telah memberikan ide-ide penulisan karya ilmiah. Kemudian Rektor dan jajaran Wakil Rektor, Ketua Forum Guru Besar ITB beserta seluruh anggotanya. Terima kasih Pak Edi dan anggotanya, Senat Akademik ITB beserta seluruh anggotanya, Direktur Kepegawaian ITB dan timnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FITB, alhamdulillah Pak Profesor Irwan, terima kasih atas bantuannya dan jajarannya beserta semua Tendik FITB yang sudah sangat membantu. Juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua Senat FITB, Profesor Edi Asubroto, beserta para anggotanya, Kaprodi Teknik Geologi FITB, Dr. Eng Insinyur Mizam Abdurrahman, terima kasih Pak Mirzam, saya rasa hadir, terima kasih. Dan Dr. Eng Insinyur Asep Saipullah, mungkin Pak Asep tidak bisa hadir karena sedang di luar kota. Kemudian untuk semua dosen-dosen Prodi Teknik Geologi yang juga hadir sekarang, saya ucapkan terima kasih. Kemudian khususnya untuk dosen-dosen 1KK, KK Paleontologi dan Geologi Kuarter, kembali Profesor Yahdi Zaim, terima kasih Pak. Kemudian Profesor Rubianto Kapit, saya rasa hadir di Zoom, terima kasih Profesor Rubianto Kapit. Profesor Yan Rizal, Dr. Hoirul Anwar, Dr. Maria S. Proborukmi, mungkin hadir di Zoom ya dari Jerman, Dr. Mika Rizky Puspaningrum, dan Dr. Renaldi Vivaris. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga bantuannya pada Pak Nur Rohim, Pak Rifki Gifari, Ibu Sari Purnama, Ibu Ayu Purnamasari, Mbak Esti, Indriana, dan Andis, beserta semua tendik di Prodi Teknik Geologi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan lapangan saya, mungkin hadir di Zoom. Thank you for you Julian and Gilbert for coming in this event. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen ex-Kap Roadrunner, saya rasa banyak yang hadir di sini. Terima kasih saling menyemangati untuk segera guru besar. Kemudian alumni Geologi ITB 87, terima kasih beberapa sudah bisa hadir di sini dan juga mungkin sebagian di Zoom. Rekan-rekan GEA, khususnya GEA CRS, dari rekan-rekan SD PPSP IKIP Bandung, SMP 2 Bandung, SMA 5 Bandung, dan POT 98 Mombuso, terutama SD, SMP, SMA, karena tahu saya jadi dosen di ITB, setiap ada reuni mereka selalu menanyakan kapan jadi guru besarnya, alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut, yang sudah membantu pencapaian ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Berikutnya saya akan membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung,
Saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 22 Juli 2023, Profesor Aswan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.